ini saya akan memberikan panduan bagaimana kita men-setting blogspot kita ya, yang sebelumnya alamat kita misalkan website saya .blogspot.com menjadi sebuah website dengan alamat misalkan website saya.com atau website saya.net. Nah begitu. Nah itu lebih bagus ya, lebih tampak profesional. Pertama yang harus kita ketahui juga bahwa macam-macam blog itu macam-macam ya, penyedia blog. Pertama ada Blogger, yaitu milik Google, WordPress ada, Google Site juga ada yang sifatnya landing page, ini juga milik Google dan yang lain-lain. Nah itu bisa kita pakai sesuai dengan selera kita. Nah salah satu kelebihan dari Blogger itu di dalamnya yaitu memberikan edukasi buat penggunanya. Kalau memang suka membuat coding juga bisa. Di situ ada di dalamnya kita bisa men-setting template-nya sesuai dengan kode HTML. Nah, kalau yang lain itu tinggal pakai. Misalkan Blogger kita gunakan tanpa mengetahui coding juga bisa. Kita tinggal pakai saja. Nah, itu salah satu kelebihan dari Blogger. Lanjut ya, bahwa website itu terdiri dari pertama itu domain. Kita membeli domain, misalkan kita ingin membeli website domain ipamfa.ac.id atau kajian.id, kominfo.id. Nah itu bisa kita beli dengan membeli domain ya, kita bisa pakai dengan membeli domain dan seterusnya. Nah domain ini sifatnya tidak boleh sama satu dengan yang lain ya. Seluruh dunia kalau kita sudah pakai ini tidak akan bisa dipakai oleh orang lain. Selanjutnya setelah domain ini ibaratnya namanya, yang kemudian nama ini butuh tempatnya, yaitu namanya hosting atau server. Nah ini tempat untuk menyimpan apa saja yang berkaitan dengan domain ini. Jadi seperti video, gambar, skrip, semuanya itu bisa ditaruh di hosting. Semakin besar yang kita pakai berarti hostingnya semakin besar pula biaya yang kita keluarkan. Nah itu. Nah ini semuanya dijalankan dalam sebuah sistem ya. Konfigurasi ini, habis itu tampilannya seperti apa, nanti kalau kita klik seperti apa, semuanya bisa jalan. Itu kita kita harus memasang sistem di situ, bisa berupa CMS, content management system, kita install platformnya. Nah itu. Nah berbeda dengan website blog. Kalau blog itu sifatnya instan, bisa kita pakai langsung. Sedangkan website kita harus men-setting beberapa bagian ya, kita setting domainnya, kita setting dalamnya, sistemnya seperti apa. Jadi lebih rumit ya. Makanya ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Apakah kita membutuhkan sebuah website atau blog? Nah, untuk kebutuhan sederhana kita bisa memaksimalkan blog kita, yaitu ya, karena saya sendiri juga membuat sebuah blog banyak banget untuk keperluan saya. Nah, untuk membangun blog yang berbasis website seperti yang ingin saya sampaikan ini, kita harus menyiapkan pertama adalah blognya. Jadi dari blog kita ya, blog yang awalnya alamatnya blogspot itu kita jadikan menjadi sebuah domain ya. Menjadi domain, kita menggunakan misalkan langsung nama kita, tidak menggunakan blog tapi langsung .com atau .net atau .org sesuai keinginan kita. Nah itu ya. Pertama kita harus mempunyai blog ya pertama. Caranya kita membuka Blogger. Nah ini kalau kita buka Blogger sudah muncul seperti ini, itu artinya kita sudah punya blog. Nah ini list blog yang kita buat. Kalau kita baru buat satu ya satu aja munculnya di sini. Nah itu. Jadi sudah ini kontennya. Nah, artinya kita sudah punya blog ya. Kalau belum ya kita harus buat ini ya, kita harus buat ini. Jadi di sini kalau bikin buat blog baru, di sini ada bawahnya kita bisa buat sebanyak mungkin. Nah itu ya. Nah ini kita sudah punya blog, artinya kita bisa lanjutkan ke berikutnya. Jadi selanjutnya kita beli domain. Nah domain ini itu banyak yang menjualnya ya, penyedia layanan domain atau hosting itu banyak banget ya. Ini salah satunya di Indonesia, ini semuanya di Indonesia. Di luar negeri juga banyak. Nah ini salah satunya ada ID Crowdhost, Hostinger, Data Hoster, Rumah Web dan seterusnya. Nah misalkan kita coba ya, kita pakai Hostinger misalkan ya. Nah itu kita bisa memesan ya domain. Nah ini di sini ada menu domain, kita klik domain, kita cek. Misalkan kita ingin membeli toko bagus, nah, misalkan gitu.
kita cek, kita kasih extension .com. Nah ini, jadi bedanya kalau blogspot itu kita ada blogspotnya, ini langsung seperti toko kita sendiri. Nah itu kita cek apakah sudah masih ada. Nah ternyata domain ini sudah ada yang pakai, ya sudah ada yang pakai. Artinya kita tidak bisa memakainya, kita harus mendaftarkan yang lain, ya. Toko misalkan ya, toko bagus dari Pati. Nah, ini domain juga tidak boleh atau tidak bagus kalau terlalu panjang, karena kalau memberitahu orang nanti repot. Nah itu cari domain yang gampang didengar dan gampang ditulis. Nah ini artinya domain ini sudah tersedia. Nah toko bagus Pati misalkan, atau nama Anda itu bisa juga kita pakai. Nah itu .com, .net, .org dan macam-macam. Nah itu, nah ini harganya. Nah itu, nah, kita proses seperti kita membeli sesuatu secara online ya. Nah, ini kita masukkan ini chart, habis itu kita bayar, habis itu kita konfirmasi, nanti kita dikasih jawaban melalui email. Nah itu kalau, dan kita diberitahu kalau domain kita sudah aktif. Nah kalau sudah aktif, nah itu kita bisa proses selanjutnya. Artinya kita sudah beli domain itu. Nah biaya ini kurang lebih ya, hampir kalau .com itu tergantung domainnya ya. Kalau .com itu kurang lebih sekitar 140 sampai 150 juta, 150 ribu. Habis itu kalau yang org lebih murah, kalau .tv lebih mahal, .id ini lebih mahal. Nah itu seperti itu ya. Nah itu kita sesuaikan dengan keinginan kita. Nah terus habis itu tadi sudah internet ya, beli blog sudah, domain sudah beli, habis itu internet ya. Internet ini pasti, karena kita nggak bisa ngapain kalau tanpa internet. Laptop ini recommended, karena kalau kita men-setting atau mengkonfigurasi sesuatu domain atau website kita menggunakan handphone, itu kita akan kerepotan karena menunya kecil banget dan kita scroll sana sini repot. Nah, itu. Dan browser ini wajib, karena browser itu bisa diakses oleh alat apapun ya. Gadget kita atau handphone kita itu pasti bisa membuka itu. Jadi konfigurasinya ini idealnya menggunakan laptop dan kita membuka browser, entah itu Mozilla, Opera Mini atau Google Chrome dan seterusnya. Nah inilah yang kita butuhkan dalam men-setting atau meng-custom blogspot kita menjadi sebuah domain. Nah itu. Nah, kita langsung ke teknisnya ya. Pertama kita membuat blog sudah ya, terus kita membeli domain. Artinya kalau kita sudah beli domain, kita cek, kita masuk ke layanan domainnya. Nah ini artinya ini saya sudah misalkan ini saya membeli dari ID Cloud Host. Nah ini saya masuk ke settingan domainnya ya. Nah ini domain, beli domain, konfigurasi domain dan blognya. Nah, artinya kita pastikan bahwa domain kita aktif. Nah ini tandanya. Nah ini tergantung juga penyedia layanannya ya, macam-macam tampilnya beda-beda. Nah itu kita langkah awal yang pertama kita harus mengkonfigurasi domainnya. Ini nomor 2 sebenarnya ya. Kita konfigurasi blognya dulu ya. Blognya dengan cara gimana? Kita buka seperti ini ya. Kita ke setelan ya, atau pengaturan atau ke setting ya. Kita cari custom domain ya, ini domain custom. Nah ini domain custom, kita klik. Nah ini sudah tersetting domainnya, artinya ini sebenarnya sudah diarahkan ke domain tertentu, yaitu namanya kursirutagratis.org. Nah misalkan kita cari yang lain, kita coba cari yang lain ya, misalkan nah ini misalkan ya, ini ada koran Ipmafa, ini saya pengen setting, ini aslinya masih berbentuk blogspot ya, belum diarahkan ke domain tertentu. Nah ini kita arahkan ke ke domain tertentu ya, sama di setelan. Habis itu kita klik domain custom. Nah di sini masih kosong. Nah itu misalkan kita arahkan ke www ini aslinya misalkan ini sudah dibeli ya. Nah, ini kita dibeli, ini saya copy, kita arahkan ke toko bagus Pati misalkan ya. Nah ini .com, ini misalkan sudah dibeli. Nah ini kita langsung arahkan ke situ. Kita jangan lupa www-nya ditulis ya. Nah itu kita simpan. Nah ketika kita arahkan awal kali, itu akan muncul seperti ini. Nah inilah yang akan kita setting. Ini namanya kita men-setting domainnya ya, men-setting blogspotnya. Nah yang perlu dicatat di sini ada namanya, ini namanya ada CNAME, ya. CNAME ini terdiri dari ini ya, satu kelompok ini sama kelompok berikutnya ini ya. Nah ini
Jadi ada www, ada ghs.google, ada nama, ada tujuan. Di sini juga sama, ada nama, ada tujuan. Nah, itu yang sebenarnya namanya CNAME itu ya. Nah, ini yang akan kita input dalam pengaturan domain di domainnya. Ini data yang dari Blogspot supaya mengarah ke domain kita ya. Nah, ini misalkan Ar-Raudhah ini saya klik ya, manage domain. Nah, kita pengaturannya ini pengaturan Blogspotnya, terus kita masuk ke pengaturan domainnya. Nah, di sini kita cari sesuai petunjuk tadi ya, kita cari ini petunjuknya, ini konfigurasi domain, itu DNS management. Kita cari namanya DNS management di masing-masing penyedia layanan itu ada ya. Kita atur di DNS management, memasukkan CNAME record dan sekaligus memasukkan A-record berikut. Nah, ini teknisnya. Jadi memasukkan CNAME record pertama, kemudian yang kedua adalah memasukkan A-record. Nah, caranya kita cari DNS management. Nah, perlu diingat ya tadi bahwa pengaturan ini ya, perlu diketahui pengaturan di masing-masing penyedia domain itu berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi tampilannya berbeda-beda, cuman alurnya hampir sama ya. Nah, ini sudah saya buka ya, DNS management tadi munculnya seperti ini. Nah, di sini kita masukkan tadi ya, CNAME record ya. CNAME recordnya dari mana? Dari sini tadi ya. Nah, ini kita masukkan, misalkan ini pertama, ini secara manual kita masukkan www sama ghs.google.com ya, kita copy ya. Jadi di sini ada A-record. Ini sebenarnya sudah dimasukkan di sini, sudah masuk semua ya. Cuman karena ini sekedar simulasi dan contoh, ini sudah dipakai ini domain ini ya. Ini saya sekedar simulasi tapi tidak saya praktekkan langsung, tapi sekedar contoh awal ya. Ini tadi disuruh nulis www, bawahnya lagi jangan lupa ini namanya CNAME ya. Habis itu ini jangan lupa ya, ini dirubah, ada A-record, ada CNAME. Nah, ini yang kita pakai A sama CNAME. Pertama CNAME, habis itu kita taruh www, tadi kan ada www, ada ghs. Tujuannya itu di ghs.google. Terus kita simpan add record. Kalau sudah add record itu sudah masuk di dalam sistem, otomatis akan masuk di sini. Nah, itu baru satu. Habis itu kita masukkan lagi yang ini ya, yang nama ini sama yang ini kita masukkan. Jadi pertama ini record-nya, CNAME-nya kita salin mana tadi? Oh, di sini A-record. Ini di sini kita tempelkan. Habis itu kita copy. Habis itu ini jangan lupa CNAME. Habis itu kita paste di sini, kita paste. Nah, kita masukkan add record. Nah, itu. Nah, habis itu kita simpan. Nah, itu baru CNAME recordnya. Habis itu kita tambah lagi add record yang memasukkan tadi A-record-nya. Jadi kita masukkan IP address ini ya, 216.239.32.21 sampai 11 sampai 4 ini. Kita masukkan di sini ya. Karena tadi CNAME sudah, kita sekarang ganti A-record. Nah, di sini kita bisa isi atau dikosongkan biasanya otomatis. Nah, itu. Nah, di sini kita kasih IP address tadi 216 berapa tadi? 239 32 21, dan habis itu kita add record, tambah lagi 1. Nah, di sini ganti menjadi 4 habis itu add record lagi, habis itu kita masukkan lagi menjadi 6, kita add lagi di sini ya. Habis itu kita sampai 4 IP address ini masuk semua. Nah, ini sebenarnya sudah masuk semua ini di sini sudah. Ini sudah settingan awal tadi. Nah, itu karena sudah masuk nggak perlu saya klik. Nah, sudah, jangan lupa kita klik simpan di sini. Nah, itu cara memasukkannya semuanya. Dan itu ternyata itu saja. Nah, ini DNS management sama ini pengaturan di layanan yang lain begini tampilannya. Nah, itu ya. Kalau sudah selesai ya, kita simpan, tunggu beberapa saat ya, setengah jam, atau bisa jadi ya langsung. Kadang ada yang langsung, tapi kadang nunggu beberapa saat, setengah jam, 1 jam atau 2 jam. Habis itu kita paksa lagi di sini ya, kita paksa ya, kita simpan lagi sampai bisa. Kalau belum bisa berarti tunggu beberapa saat lagi. Nah, itu. Kalau sudah selesai, sudah bisa, berarti kita sudah selesai men-settingnya, dan itu otomatis
domain kita sudah mengarah ke blogspot, kita sudah mengarah ke subdomain yang kita inginkan, yaitu tadi tokobagusbali.com atau domain yang Anda beli itu. Nah itu. Jadi di sini selama belum kita konfigurasi ya www.tokobaguspati betul ya, tokobaguspati.com ini selama belum terkonfigurasi di sininya, itu otomatis dia akan menolak terus ya, menolak terus sampai ini tidak merah lagi. Nah itu ya, sampai selesai. Nah itu artinya sudah selesai, nanti akan muncul domain kita dan kita buka domain kita sudah nggak menggunakan blogspot tapi sudah selesai, tapi sudah domain kita. Nah itu. Nah terus yang perlu diketahui teman-teman ya, kadang layanan penyedia domain atau hosting itu sudah ada settingan di dalamnya, ada tulisannya blogspot atau weebly, ini semuanya, ini weebly juga termasuk blog ya. Jadi kita klik di sini, hanya men-set, yang perlu kita setting itu cuman itunya saja ya, cuman yang siname yang terakhir ya, siname yang kedua ya, tokobagusbati.com misalkan. Jadi yang perlu kita setting itu hanya memasukkan di sini saja ya, siname ini sama ini tadi. Jadi hanya setting satu kali aja. Jadi hanya setting ini aja. Nah, siname, habis itu di sini tadi ini kita copy untuk taruh di sini. Habis itu yang kedua ya, yang ini kita copy di sini. Nah itu. Jadi yang ini tadi copy, kita taruh di sini. Nah, settingannya hanya ini aja. Kalau ada layanan hosting yang sudah menyediakan begitu hotspot blogspot. Jadi hanya men-setting ini tanpa men-setting IP address 4 ini. Nah, itu nggak perlu. Nah, sudah selesai, itu aja, sudah kita simpan semuanya. Tunggu beberapa saat, nanti otomatis akan mengarah ke domain kita. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Langkah berikutnya setelah kita membuat kita mengcustom domain kita, terus blogspot kita menjadi menarik dan bagus isinya, itu yang lebih penting adalah kita berusaha mengisinya secara berkala, secara kontinu. Karena apa? Karena membangun sistem atau membangun sebuah website atau membangun sebuah domain blog itu lebih mudah daripada kita merawatnya. Karena kalau kita mau merawat dan mengembangkan itu butuh waktu dan butuh kontinuitas. Itu saya kira teman-teman mudah-mudahan berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.